Saudara, 4 terdakwa kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dituntut auditor militer dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Keempatnya dianggap bersalah melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Tuntutan terhadap 4 terdakwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dibacakan auditor militer di Pengadilan Militer 208 Jakarta Rabu pagi. 4 terdakwa yang menghadapi tuntutan ialah terdakwa 1 Sersan 2 Edi Sudarko, terdakwa 2 Letnan 1 Budi Haryanto Widi, terdakwa 3 Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa 4 Letnan 1 Samilaka. Para terdakwa dianggap terbukti bersalah melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dan dituntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan. Mohon kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa sebagai berikut. Terdakwa 1, pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 2, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 3, pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 4, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Aktivis Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami luka bakar 24% di tubuhnya pada 12 Maret lalu. 4 pelaku yang merupakan anggota Denma Bais TNI dengan Matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara dilimpahkan ke Puspom TNI oleh Polda Metro Jaya. Dari hasil penyidikan, motif penyiraman air keras dilatar belakangi dendam salah satu pelaku dengan korban. Ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini mas dendam pribadi terhadap saudara Ayah ini. Namun alasan dendam pribadi itu memicu keraguan dari rekan sejawat Andri Yunus. Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai pelimpahan berkas kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus kepada Pengadilan Militer tidak transparan. Motif dendam pribadi yang menjadi alasan 4 anggota TNI nonaktif menyiram Andri Yunus juga dinilai tidak tepat karena Andri hanya menyampaikan pendapat kritis. Jelas sekali perkara Andri Yunus tidak ada masalah pribadi dengan aktor-aktor pelaku. Yang Andri Yunus lakukan adalah kerja-kerja kritik kepada proses buat undang-undang, kerja-kerja kritik kepada revitalisasi yang sangat berbahaya buat demokrasi. Di tengah proses hukum penyiraman air keras, Andri Yunus menulis surat dengan tulisan tangan berisi mosi tidak percaya. Andri menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika perkaranya diadili di peradilan umum, bukan dilakukan di peradilan militer. Karena jika dilakukan di peradilan militer, maka aktor intelektual tidak akan terungkap. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus tidak bisa dialihkan ke peradilan umum. Alasannya, karena pelaku merupakan prajurit TNI aktif dan Undang-Undang Peradilan Militer belum direvisi. Kalau subjeknya adalah prajurit militer, maka dia akan diadili di pengadilan militer meskipun dia melakukan tindak pidana umum, misalnya melakukan penganiayaan, melakukan pencurian dan sebagainya. Selasa kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Andri Yunus. Hakim memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan penyerangan terhadap Andri Yunus. Polisi diketahui sempat melakukan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Namun proses itu berhenti ketika polisi melimpahkan penanganan kasus ke Pusat Polisi Militer TNI. Tim Liputan Kompas TV.